kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhal bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ketua DKM Masjid Al-Falah beserta jemaah rahimakumullah, alhamdulillah atas izin karunia kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Malam hari ini kita bertemu kembali, malam hari ini kita bersama kembali dalam acara kegiatan kajian RUT yang insya Allah diadakan setiap malam Sabtu. Dan kebetulan malam Sabtu ketiga ini giliran saya. Seperti biasa mengawali pengajian kita, yuk kita baca Asmaul Husnanya. Mudah-mudahan dengan berkah Asmaul Husna akan mengantarkan kita bertemu lagi dengan bulan Jumadil awal. InsyaAllah setelah Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, dan InsyaAllah 4 bulanan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan wasilah-wasilah Asmaul Husna ini mengantarkan kita panjang umur, sehat walafiat. Khususnya untuk saudara kita yang ada di Palestina, kita doakan mereka yang telah wafat, insya Allah kita saksikan sebagai syuhada-syuhadanya Allah. Mereka yang saat ini sedang terus berjuang, semoga Allah lindungi dan Allah kuatkan keistiqomahannya untuk selalu berjuang di jalan Allah, mempertahankan Masjidil Aqsa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahi walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Qabid
ya basitu ya khafid ya rafi'u ya mu'id ya mujillu ya sami ya basiru ya hakam ya adlu ya latifu ya khabiru ya halim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya hafid ya mukitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya haqu ya wakilu ya qawiyu ya matin ya waliyu ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'idu ya muhib ya mumitu ya hayyu ya qayyumu ya wajid ya majidu ya wahid ya ahadu ya somad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awalu ya akhir ya zahiru ya batin ya wali muta'ali ya barru ya tawwabu ya muntaqimu ya afu ya ra'ufu ya malik malikal mulki zal jalali wal ikram ya muqsitu ya jami' ya ghaniyu ya muni ya mani'u ya darru ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baki ya warid ya rashidu ya sabur azza jalla zikruhu bi asma'ikal ighfir lana zunubana wali walidina wa zurriyatina kafir anna sayiatina wasur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan salihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ansadana daiman hayatina ilal khairi qaribna anis syarri wa'idna wal kurba rajauna akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdim hawaijana walhamdu li ilahina alladzi hadana salli wa sallim ala taha khalilin rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiriz zaman li khamsatun utfi biha haral waba ilhatima al-mustafa wal-murtada abnahuma wa
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Baru saja kita mereferensikan, mengasurasikan jiwa kita, keluarga kita, khususnya jemaah Masjid Al-Falah. Semoga dengan apa yang tadi kita baca Asmaul Husna, doa-doa mengantarkan kita insya Allah ketemu lagi untuk bulan yang akan datang. Seperti biasa ya Pak Bu, kita ngeteh dulu ya, di break dulu lah ya. Mangga silakan. Antal azim qad hammana hammun azim. Dia lagi Qul ya azim antal azim qad hammana hamun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim kul ya azim antal azim qad hammana hamun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Bisa ya Pak? Ya sama-sama. 1, 2, 3. Qul ya azim hamun azim wa kullu syai'in amana ya hunu bismika ya azim. Sama-sama dengan saya. Qul ya azim antal azim qad hammana hamun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Sekali lagi. Qul ya Allah 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 qad hammana hamun azim wa kullu syai'in hammana ya hunu bismika ya azim. Tinggi ya? Tinggi nggak Bu? Datar. Datar ya? Lanjut ya. Antal qadim qadimu fil azan antal latif latifu lam tazal. Gitu ya. Ulangin. Antal qadim qadimu fil azan
wa kullu syai'in hammana ya bismika ya azim. Sekali lagi. Qul ya Allah 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 Salli wa sallim wa barik alaihi. Nanti di akhir pengajian kita baca lagi. Baik, kita buka kajian kita. Surat kali ini kita akan bahas surat Asy-Syura, surat ke-42. Oke. Surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat ke-51. Bapak Ibu nyimak saja, saya baca. Saya ulangi, surat Asy-Syura, surat ke-42 ya, ayatnya 51. Bismillahirrahmanirrahim. Begini bunyi ayatnya, Bapak Ibu simak saja. Kita menyingkat waktu. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahya aw wa min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia, kalau bahasa patut kan nggak pantas, kurang baik lah, nggak patut lah duduk di depan pintu, nggak patut melangkahi orang yang duduk di depan. Jadi bahasa nggak patut tuh kurang pantas lah. Bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, nah itu mustahil, ya Pak. Untuk kita bisa nggak berbicara dengan manusia, dengan Allah itu nggak mungkin. Makanya Allah akan berbicara kepada manusia. Manusia maksudnya di sini Pak Saiman para nabi, gitu. Makanya disebut para libasyarin, para nabi. Kepadanya yaitu Rasulullah, kecuali dengan perantara wahyu. Perantara, bahasa perantara, ada yang nurunin, ada yang bawa, ada yang nerima. Perantara, perantaranya saya kemari Pak Saiman, perantaranya saya kenal dengan bapak-bapak melalui Masjid Al-Falah. Perantara, ya. Pertama, ketika Allah menurunkan wahyu, perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Bayangin Pak, ada ayat-ayat yang berkenaan dengan
peristiwa malaikat Jibril turun. Habis turun naik. Habis naik turun. Bayangin tuh. Sekarang ada berapa peristiwa di dalam Al-Quran? Ribuan Pak. Naik turun aja malaikat Jibril. Itu kalau tidak dibekali oleh yang namanya kepakan sayap, makanya luar biasa Pak. Makanya Allah memberikan perumpamaan, kalau manusia yang bolak-balik dari sini ke Sidratul Muntaha ke Bayatul khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi kalau diperumpamakan manusia yang bolak-balik dari bumi ke Sidratul Muntaha 50.000 tahun perjalanan, itu kan bahasanya sebenarnya bahasa yang mustahil. Jadi bahasa 50.000 tahun sekarang umur siapa? Yang bolak-balik khamsi ta'rujul malaikah, malaikat bolak-balik naik ke atas turun ke bumi bawa wahyu, itu 50.000 tahun perjalanan. Sekarang ada nggak manusia yang 50.000 tahun umurnya? Nggak ada. Nabi Allah Adam 1000, Nabi Allah Nuh 950, Nabi Muhammad 63 tahun. Pak Haji Odik 72. Haji Fatailah Bahtiar loh, Bahtiar. Anak muda itu. Iya. Segini aja udah mulai rapuh. 72 Bu. Ibu ada yang usianya di atas 80 ada nggak Bu? Nggak ada. Nah perjalanan membawa wahyu itu Pak Yanto pulang balik tuh. Nah, siapa yang bisa naik ke atas, turun ke bawah hanya dalam waktu semalam? Nabi Muhammad. Yuk gitu nih. Tadi kan Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij bahwa perjalanan naik ke langit, turun ke bumi sampai Sidratul Muntaha 50.000 tahun perjalanan. Sekarang siapa yang bisa naik ke Sidratul Muntaha? Indah Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad. Berarti kalau begitu Haji Oding, saya ulang ini, dengerin nih. 50.000 tahun naik, 50.000 tahun turun, berarti usia Rasul berapa? 100 tahun. 100 tahun. Ayo coba pakai logika deh. Ya kan? Naiknya 50.000 tahun, turunnya 50.000 tahun, jadi berapa? 100.000. Hah? 100.000. 50.000 sama 50.000 100.000. 100.000 tahun. Umur siapa? Manusia nggak ada yang begitu, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu Pak Saiman diawali dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Coba. Ada pateni nih, makanan jadi banyak begini. Ada kameramen baru jadi makanannya banyak. Mudah-mudahan berkah nih. Mudah-mudahan kameramen bisa tiap malam Jumat, malam Sabtu lah. Nabi Allah Adam tadi berapa Pak? 100. Nabi Nuh 150. Masih hitungan ratusan ya Pak. Kalau Nabi Muhammad udah 100. Subhanallah. Nah, kita kembali lagi. Perantara malaikat Jibril turun. Habis selesai itu ayat campingan Rasulullah. Ingat Pak, Rasulullah itu bukan gak bisa baca. Awas jangan pernah melecehkan dengan kalimat Rasul buta huruf. Itu gak boleh tuh. Karena Allah memanggil Rasul dengan bahasa kasih. Masa kita bilang Muhammad, Nabi Muhammad buta huruf, yang buta tuh kita. Hati bahasa. Karena bahasa kepada Rasulullah itu seperti kita bahasa kepada kedua orang tua. Begitu pakai norma kata-kata yang bijak. Saya sama Pak Haji Oding, walaupun Pak Haji Oding ngaji dengan saya tetap manggilnya Pak Haji. Gak muntang-muntang beliau ngaji sama saya, Ding sini Ding, gak enak, gak bisa. Saya harus berakhlak Pak. Betul. Waktian malah anak orang kene. Kan gitu ya Pak ya. Nah, jadi jangan pernah, bukankah kita termasuk orang-orang yang sering mengatakan bahwa Nabi Muhammad buta huruf? Termasuk kita tuh. Buang tuh.
Nabi Muhammad bukan buta huruf, Bu. Nabi Muhammad memang nggak dikasih untuk bisa menulis, tapi baca dengan daya talar itu lebih unggul. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad menulis, itu kan nanti akan ada fitnah dari orang-orang kafir. Kalau begitu Al-Quran itu bukan betul-betul murni wahyu, tapi rekayasa tulisan Muhammad. Makanya Allah nggak izinin. Bukan berarti nggak bisa. Nih, Bahtiar, maaf, ajannya enak gitu. Ngomong, saya nggak izinin. Bukan berarti Bahtiar nggak bisa ajan. Ya, Ustadz saya mau ajar, kata Pak Saiman, Bahtiar jangan ajar dulu lah, biar Ustadz atek dulu. Nah, artinya apa? Bahtiar bukan berarti nggak bisa ajar, nggak diizinin sama Pak Saiman. Nabi Muhammad bukan berarti nggak bisa nulis, Pak. Nulis Pak pinter, bacanya hebat, otaknya otodidak. Sekali datang wahyu langsung dihafal. Makanya bahasa-bahasa kita tuh hilangnya itu. Muhammad buta huruf nggak bisa nulis, aduh ngaji dulu deh ke Al-Falah biar pinter. Gitu. Jadi izinin sama Allah. Kenapa? Akan ada fitnahan-fitnahan dari orang-orang kafir bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukanlah wahyu tapi rekayasa dan tulisan Muhammad. Kalau Rasulullah bisa dan diizinkan menulis. Oke. Dengan perantara wahyu, Pak. Perantara wahyu, kemudian atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya, semua pakai izin Allah, disebut biiznillah. Jadi dengan perantara wahyu, Pak, kadang malaikatnya berbentuk asli, kadang hanya dengan kalimatnya saja. Kemudian kadang Rasulullah lagi tidur pun menerima wahyu. Makanya itu Pak Haji Batayla, Nabi Muhammad tidur aja zikir kepada Allah. Ingat ini, al-ainani bika usai. Nabi Muhammad matanya merem, hatinya zikir. Kalau Pak Mul matanya gimana? Merem, hatinya gimana Pak Mul? Merem. Nah, zikir, alhamdulillah. Zikirnya gimana zikir kalau lagi merem tuh? Aham gitu ya. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pagi ngegoda lagi aja lo papa mama. Kan gitu, iya. Nah, itulah makanya Rasulullah disebut basyarun lakal basyar. Kalau kita ini basyar artinya manusia biasa, kalau Rasulullah basyarun lakal basyar, manusia luar biasa. Nah, kalau mata merem, hati zikir, 12 jam dia tidur, kan ini luar biasa. Makanya para nabi, para istri Rasul, para sahabat Rasul, kalau Rasul lagi tidur nggak ada yang berani bangunin tuh, karena khawatir pada saat Rasul sedang tidur, khawatir Rasulullah sedang menerima wahyu. Itu. Kadang-kadang malaikat Jibril dengan bentuk aslinya turun. Kali pertama Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril ya sama, Pak. Ketika kali pertama Bapak melihat, Ibu melihat makhluk yang berbeda dengan kita, itu sangat menakutkan. Jujur, Pak, apakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melihat setan sesungguhnya? Atau mungkin setan-setanan, atau mungkin manusia yang di mukanya kayak setanin? Pernah nggak Pak Haji Joko ngelihat setan beneran yang katanya paling banyak itu hanya ada di Indonesia? Di Quran itu hanya ada wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Satu. Yang kedua minasyaiton, syaitan. Yang ketiga minal jinnati wan nas, jin. Jadi ada iblis, ada syaitan, ada jin. Indonesia kebanyakan. Kalau yang baru beranak meninggal, kuntil anak. Ada kemudian setan yang nggak pakai baju, cuma pakai celana dalam, namanya tuyul. Ada tuh. Kemudian setan yang kemudian dikubur, tali kapannya nggak dibuka, namanya pocong.
Dan yang paling hebat lagi, kalau pas malam-malam katanya pas maghrib ya, kalau kita lagi di luar nanti anak-anak kita suka dibawa mama kalong. Waduh, kalong wewe banyak apa? Wewe gombel. Wewe gombel. Ini wewe gombel, kalong wewe, kuntilanak, laki perempuan sih. Kalau wewe perempuan Pak. Kalau wewe perempuan. Ya. Tahu perempuan dari mana itu? Awewe. Awewe. Jangan ngada-ngada dong. Kalau wewe perempuan ada giniannya. Ya perempuan semua ada giniannya. Kalau yang rata namanya kalong wiwi lah. Gitu. Itu kan kita bahasa dengar dari dulu. Ada kuntilanak, kalong wewe, gandaruwo, wewe gombel, apalagi gandasari, gandapura, dan macam-macam. Sundel bolong. Sundel bolong. Kebanyakan kita mah, ya. Jadi kita ini kebanyakan Pak. Maka apa namanya itu basar, artinya manusia itu. Kan tadi saya cerita sama bapak, ada nggak sih di antara bapak-bapak yang pernah ngelihat setan langsung? Pak Juri mungkin pernah nggak? Nggak pernah, cuma denger aja cerita. Pak Haji Fatailah pernah nggak lihat? Nggak pernah juga. Pak Saiman nggak pernah. Bapak? Pak Mul pernah kayaknya di Pak Mul nih. Mul pernah nggak ngeliat setan lo? Hah? Nggak pernah. Jangan-jangan setannya takut sama Pak Mul. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya perumpamaan yang disebut kuntilanak, setan itu nggak ada sebenarnya, hanya cerita-cerita fiktif sampai ke kita dulu nih, sampai akhirnya ke otak kita bahwa yang namanya kuntilanak, pocong dan sebagainya itu akhirnya diperumpamakan sebagai bentuk yang namanya syaitan. Sambelnya ada tuh. Ya? Sama kopi, sambelnya ada. Apanya? Sambelnya. Sambelnya? Setan nih. Sambel setan. Oh iya, sekarang nama setan dikasih nama makanan. Sambal setan. Sambal setan, bakso beranak setan. Masya Allah, udah aneh-aneh. Nah, kali pertama Pak, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril juga sama Pak, ada rasa takut. Kenapa? Bentuknya beda. Kenapa? Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilil malaikati. Jadi pada saat malaikat turun kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril masih ada sayapnya Pak. Sedang Nabi Muhammad dari kecil hingga beliau 40 tahun nggak pernah melihat makhluk begini, makanya gemeter dia, takutan dia, amat. Makanya ciri kalau misalnya bapak ibu ketemu ada setan, umumnya kata orang tua dulu katanya bulu kuduk pada berdiri, masih bagus bulu kuduk. Nah kalau bulu jenggot berdiri dan susah kan begitu, bulu kuduk ada berdiri dan sebagainya. Aduh luar biasa. Tapi kalau jin ada Pak, saya melihat sendiri Pak, saya mantu. Nah saya sekitar tengah dua sholatlah di sekitar majlis itu asbak ngegeser, saya sedang sholat, saya kan ngeliat Pak, akhirnya sholat saya langsung sadaqallahul adzim, saya juga takut. Ya Allah itu kenapa jalan begitu tak asbak? Rupanya itu asbak mau diarahkan, mau dibuang ke tempat sampah. Jadi si jin ini nggak mau tempat yang kotor gitu. Bener Pak, demi Allah saya lihat. Ya Allah itu asbak kenapa jalan-jalan sendiri? Saya yang sholat di majlis cuma sendirian. Jadi langsung sholatnya satu rakaat langsung assalamualaikum, langsung masuk kamar doa salam. Tidak apa, Allah tahu aja. Lah kamu bukan menerusin tahajudnya, baru mau menerusin Pak. Tuh asbak muter di depan muter. Udah nggak bener, udah konsentrasi. Nah kita takut Pak. Beda ngomong dia itu temennya itu. Ya mau ikut, boleh Bu ya. Ntar malam deh, ya di belakang Bu ya. Kayak di belakang Bu ya. Nah, benar. Saya melihat sendiri Pak. Kali pertama yang nongol tuh tangannya doang. Coba, kata Buya Salim, jangan kabur ya Man. Ya Buya, tangannya doang, berburu tangannya. Kaki jempolnya Pak gede bener. Allah, aduh, udah, saya udah mau pingsan Pak. Ya ngobrol lah tuh Ki Haji Abdul Salim, namanya itu jin namanya Abdul Rajak, sama punya nama Pak. Udah dari situ saya merem,
Kenapa man? Enggak lah, nggak mau melek lah. Oke, nggak mau melek, udah nanti suruh pulang si Roja, pulang. Udah laku. Tapi memang ada itu. Makanya kan ada dalam surat Jin, qul uhiya ilayya annahus nafa'am minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi kalau ada yang baca Quran dengan tartil, dengan bagus, dia dengerin tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dia dengerin. Makanya di Mekah dulu tuh Pak Haji Oding ada masjid namanya Masjid Jin itu, Masjid Jin. Nah, kalau mereka punya mata batin yang kuat, begitu masuk ke Masjid Jin, mereka melihat tuh di pojok ada yang baca Quran. Bagi mereka yang tidak punya mata batin yang kuat, nggak ada apa-apa, lah sepi, nggak ada apa-apa. Lu nggak melihat di pojok lagi nyengirin ente. Oh, palanya botak semua, pada gemuk semua. Dia melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Nah, itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Kali pertama Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril juga takut, Pak, di Gua Hiro sendiri pulang. Malam hari terjadinya. Maka pada saat kemudian malaikat Jibril itu dari ufuk timur yang tinggi, sampai ada ulama yang berpendapat, saya pernah juga katakan ya Pak ya, kalau Jibril turun itu kepalanya di langit, kakinya sudah nyampe mentok di bumi. Baru Jibril tuh kepalanya di langit, kakinya mentok di bumi. Tapi begitu masuk ke dalam Gua Hiro, dia bisa menyesuaikan keadaannya dengan keadaan Nabi Muhammad seberapa besar dan tingginya. Jadi bisa fleksibel, makanya disebut kuantum. Jadi nur yang Allah ciptakan untuk para malaikat disebut kuantum, versinya versi sekian. Dia itu bisa masuk ke dalam lubang yang kecil, tidak menghilangkan identitasnya sebagai malaikat. Kita kan nggak bisa. Makanya itu Bapak kalau lihat ada bilik di rumah, kemudian lubang sedikit, kena sinar matahari dia lolos. Nah itulah versi nur kuantum yang Allah ciptakan untuk para malaikat. Nah, Pak, peristiwa Isra Mi'raj yang tadi saya katakan, begitu sampai di Inda Sidratil Muntaha, Jibril dengan bentuk aslinya. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, inikah bentuk aslimu? Iya. Masya Allah, besar sekali. Tapi Jibril di tengah-tengah Sidratil Muntaha besarnya seperti manusia yang berada di atas muka bumi. Paham Pak? Jadi Jibril yang begitu turun ke bumi besar, begitu sampai di Sidratil Muntaha kecilnya seperti manusia berada di alam semesta. Nah kalau Jibril berada di Sidratil Muntaha kecilnya seperti manusia, nah kita di Sidratil Muntaha kayak apa? Udah kayak debu. Paham Pak? Makanya di Sidratil Muntaha ada yang namanya Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur, di mana tempat para malaikat sedang melaksanakan ibadah tawaf. Dan malaikat tawaf itu tidak berhenti dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat, tawaf terus. Makanya untuk menstabilkan keadaan alam, Baitul Ma'mur sedang malaikat bertawaf, di muka bumi Baitullah namanya manusia sedang bertawaf. Makanya di Baitullah tidak pernah berhenti tawaf, terus berputar dengan putaran searah jam, sama di sana berputar, maka bumi menjadi stabil. Bukankah Pak di dalam surat Idza samaa'un syaqqat wa ajnat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bapak lihat bagaimana keadaan laut yang begitu tenang, padahal di bawahnya ada api Pak. Ada api. Nah api lah ini yang membuat air itu menjadi tenang. Punten Pak, perumpamaannya Ustadz Atib tadi masak tahu, ya masak tahu pakai minyak. Kalau apinya besar, maka minyaknya menggolak juga deg 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 deg. Tapi kalau apinya stabil, maka minyaknya juga menggolaknya stabil Pak.
Nah sama dengan lautan. Lautan tuh di bawah ada api. Maka jangan kaget kalau ada pernah Bapak temukan di daerah mana, di negara mana, di dalam lautan ada api. Dan apinya tidak mati. Pernah dengar Pak? Pernah kan? Di dalam lautan ada api Haji Odi. Di daerah mana itu? Manado. Nah itu Manado. Karena saya tahu Pak Haji Joko ini mantan penyelam, jadi dia tahu di sana ada api. Iya. Api biasanya kalah sama air, tapi api ada di dalam air Pak. Saya pernah lihat juga di TV itu. Masya Allah. Ingat ayatnya. Oh iya. Allah sesungguhnya yang membuat lautan itu ombaknya kecil karena ada apa? Api dengan kualitas. Kalau apinya gedein tsunami. Dan yang bisa mengecilkan, besarkan api hanya Allah. Makanya ada ayat bainahuma barjahun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbukadziban. Apakah Anda pernah melihat ada di antara lautan dua warna yang berbeda? Ya, itu kalau tidak salah di daerah mana Pak Saiman? Aspia itu di Turki, Eropa Timur. Orang barat ngelihat, wow, fenomena alam, wow, ajaib. Quran mau udah ngasih tahu. Lo aja nggak pernah belajar surat Ar-Rahman. Coba lo kalau belajar surat Ar-Rahman sama Sa'adur Rahman nyampe udah. Kalau mereka kan, wow, itu air yang hijau, begitu ke biru, kembali biru. Air yang biru ke hijau, tetap aja jadi hijau. Ini kan kuasa Tuhan. Tapi memang orang barat tuh selalu Pak ingin mengetahui dengan cara penyelidikan. Dia ambil air yang warna biru, dia ambil yang air yang warna hijau, dicampurin, disatuin, tetap warnanya beda. Ini Allah punya kuasa. Jadi kalau kita sebenarnya mau melihat fenomena alam, lihat di Quran dah. Cuman kadang-kadang orang Islamnya nggak mau pada survei lah, menyelidiki. Kalau orang-orang Barat tuh diselidikin Pak, kenapa ini bisa lautan berbeda warna? Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika wahyu kali pertama turun namanya surat Al-Alaq, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Yang mana? Ya sebut bener dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi, dengan nama Tuhan, khalaq, yang menjadikanmu. Ada ulama yang berpendapat bismi ini berarti setiap kali Allah menjadikan makhluknya, Allah mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah sendiri Bu, padahal karyanya Allah, tapi Allah justru baca Bismillah dengan namanya. Kan Bismi Rabbika, maka bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, yang Allah telah menciptakan dari darah Pak. Oh panjang lagi ceritanya lah, nanti di bab tentang masalah kandungan lah. Intinya ada surat Al-Alaq yang mengatakan, surat pertama 3 ayat, ada mengatakan 5 ayat. Ini yang di sini di ayat illa wahya, ya, kecuali dengan perantara wahyu. Atau dari belakang tabir Pak. Bagaimana dengan di belakang tabir? Ya mungkin sama, wahyu itu datang dari belakang tabir. Atau dengan mengutus utusan malaikat. Nah itu Pak, yang datang kepada Nabi Muhammad hanyalah malaikat Jibril. Maka kemarin ada yang iseng itu nanya, ya Ustaz, sekarang Jibril kerjanya ngapain? Lu tanya aja sama dia, lu jangan tanya sama gua. Kan dulu malaikat Jibril kan bolak-balik ke Nabi, nabinya sekarang udah pernah nggak ada. Nah sekarang Jibril pensiun, nah emang lo pensiun? Nah Jibril pakai pensiun, biarin itu urusan. Kadang-kadang saya suka nanya begini, saya suka nanya balik, itu pertanyaan nambah iman ente nggak sih? Tanya dong sesuatu yang menambah kualitas keimanan. Nah nanya masalah Jibril pensiun apa enggak? Pak Haji Joko boleh pensiun, Pak Teddy itu pensiun. Nah Jibril pakai pensiun. Nah orang pensiun kan ujung-ujungnya takut mati. Kalau Jibril mati kan bagaimana? Jadi pertanyaan yang aneh-aneh yang tidak
keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu turun itu selalu dengan perantara. Nah, apakah ini berlaku terhadap nabi-nabi terdahulu? Iya, Pak. Kepada malaikat, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah Isa. Kali pertama pernah Jibril bertemu, makanya kata Warokoh masih sepupuan daripada Khadijah. Dia berkata, ingat Pak, Warokoh itu ahli kitab yang masih mempergunakan kitab Taurat, Taurat dan Injil. Dan kitab Taurat dan Injil yang dipergunakan oleh Warokoh, kitab Taurat dan Injil yang diturunkan Allah kepada para nabi terdahulu. Ada Nabi Allah Musa, ada Nabi Allah Isa. Tapi kalau kitab Tauratnya sekarang sudah habis, kitab Injilnya sudah habis, dibikinlah rekayasa kitab-kitab Injil yang baru. Konsili yang pernah dikumpulkan oleh para pendeta, mereka bersepakat, jahatlah, ini Injil nggak bener nih, yang aslinya kita bakar deh, kita ada lagi Injil yang baru. Nah, makanya sekarang kan ada Alkitab, itu ada Kemuning, ada Bible, ada Injil. Nah, itu yang disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau perjanjian lama dulu makan babi diharamkan, perjanjian baru halal. Jadi kitab ini bisa berubah-ubah. Sedangkan Al-Quran begitu Nabi Muhammad terimanya seperti itu, Nabi Muhammadnya ada begitu, Nabi Muhammadnya gak ada begitu, sampai besok kita gak ada, kitab Al-Quran tetap begitu. Tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambah. Nah, oleh karena ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad bisa melalui dengan wahyu langsung, ya, bisa dengan para malaikat atau dengan kisah-kisah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca lagi sekali lagi nih doa ini sama dengan lihum satu nih Pak. Intinya kita bermohon kepada Allah, diamalkanlah nanti setiap lama-lama juga bisa insya Allah. Ya, lama-lama bisa. Ya Bu, kita baca sekali lagi Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan terhindar dari penyakit yang disebut DBD kah, apakah, dan ini yang kita baca dan kita amalkan. Ustaz, boleh nggak nanti baca setelah maghrib? Boleh, masing-masing aja. Tapi kalau pas lagi di masjid, baca jangan pakai lagu ya. Nanti kalau pakai lagu bingung yang lain, ini orang Pak Joko baca apaan sih pakai lagu-lagu begini gitu. Udah bacaannya qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim antal qadim bil ajal antal lati lam tajal anna ajil ma qad najal min badihil khaddis syadid. Kalau kita nggak pakai lagam, kalau pakai lagam enakan pakai lagam sih, dibacanya enak lah. Yuk sama-sama ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh 2 3. Qul ya azim antal azim qad ammana amun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim
ikut ya. Bisa kan? 1, 2, 3. Qul wa kullu in amanna ya bismika ya azim. Sekali lagi. Qul antal qad hammana hamun azim wa kullu in amana ya bismika ya azim. Tinggi. Antal qadim qadimu fil azal antal latif latifu lam tajal antal qadim qadimu fil azal antal latif latifu lam tajal anna ajil qad nazal min fadihil khabbi syadid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih. Insyaallah pada waktunya kita akan ketemu lagi. Jangan lupa kalau diamalkan, amalkan, ajarkan kepada anak cucu. Mudah-mudahan semuanya sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.